فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Masya Allah. Ini pertanyaannya panjang semuanya. Izin bertanya Ustaz, anak ikhwan, usia 26 tahun. Alhamdulillah saat ini ana siap untuk menikah. Namun ana bingung dalam memilih akhwat yang akan ana jadikan istri. Sebab ana pernah menyimpan rasa kepada teman ana semenjak masa kuliah. Namun teman ana semasa kuliah tersebut agamanya biasa saja. Bahkan masih jauh dari mengenal sunnah. Mohon nasihatnya Ustadz. Apa ana maju dan menyatakan perasaan ini. Atau ana sirnakan saja perasaan ini dan memilih akhwat yang baik agamanya. Dan sudah mengenal sunnah. Sebab ana takut ketika ana jatuh cinta kepada akhwat yang belum mengenal sunnah. Itu hanya sekedar nafsu belaka. Sebab saat jatuh cinta ana belum mengenal sunnah. Allahu Akbar. Wallahi jamaah benar kalau orang sudah jatuh cinta itu berat. Nabi SAW mengatakan lam yura lil mutahabaini mithlan nikah. Nggak pernah dilihat ya. Orang yang saling mencintai yang kemudian menyempurnakan cintanya itu dengan menikah. Tapi gimana perempuan ini belum kenal sunnah. Jauh pendidikan agamanya. Maka abaikan aja cinta itu. Antum cari perempuan lain. Gak bisa Ustaz. Antum tahu yang namanya Majnun Laila. Majnun Laila itu dikatakan orang gilanya karena cinta sama Laila. Dan dia gak mau dikatakan gila. Ada orang gila mau dikatakan gila? Nggak ada. Ini mabuk cinta. Dia itu kalau lewat perkampungannya Laila, dia ciumin tembok-tembok itu coba. Uqabbilu dzal jidara wa dzal jidara wa mahabbul jidar syaghafna qalbi. Aku mencium tembok yang ini dan tembok yang itu, jangan dibilang gila ana loh. Ana itu enggak cinta sama tembok. Tapi hubbu man sakanat diyar. Ana cinta dengan yang pernah tinggal di tembok-tembok ini jemaah. Oh gila memang orangnya. Ya itu Majnun jemaah. Tapi enggak mau dikatakan gila dia jemaah. Supaya kalau sudah cinta kayak gitu. Maka ana lihat antum sepertinya enggak. Antum hanya punya rasa. Punya rasa. Belum sampai tingkatan Majnun. Laila. Dan rasa itu bisa hilang ketika antum mengabaikan. Yang jadi masalah antum punya rasa, antum jadi follower dia di Instagram. Bener, kepingin lihat lagi ngapain dia hari ini ya Masya Allah. Enggak, antum benar-benar hilangkan. Sehingga cinta itu benar-benar hilang nanti aja. Bisa? Mungkin. Jangan dikatakan enggak bisa hilang. Bisa hilang. Dan orang-orang sudah membuktikan. Ini yang ada di sini apakah semua menikah dengan orang yang mereka cintai? Enggak. Hanya saja kalau ketemu dengan orang yang pernah dia cintai, kadang-kala dia kikuk. Ya Allah, jadi istrinya fulan dia, Masya Allah. Nggak apa-apa dia jadi istrinya fulan. Karena cinta itu tidak harus memiliki. Jadi biar dia jadi istrinya orang jamaah dan alhamdulillah mudah-mudahan disinilah. Usahakan antum mencintai seseorang karena Allah Azza wa Jalla. Kalau tadi dikatakan antum mencintai dia karena dia cantik mungkin. Karena dia ya macam-macam. Tapi berusaha untuk mencari perempuan yang agamanya baik. Jangan katakan Ustadz ana siap untuk memperbaiki istri ana Ustadz. Siap gimana? Antum siap gak meninggalkan rumah? Bikin pesantren 1 tahun sama istri? Enggak, antum cuma kumpul sama istri. Kita nih para laki-laki, berapa jam kumpul sama istri jamaah? Sebentar loh jamaah. Maka nasihat ana buat yang menikah dengan perempuan yang belum soleha, yang agamanya masih kurang, jangan ditinggal istrinya. Karena ada yang dia kerja di Batam, umpamanya kerja di mana, istrinya belum benar loh antum tinggal dia. Maka perbaiki istrinya ini.
Dengan cara apa? Ya bismillah. Antum tiap hari berangkat kajian sama dia, duduk sama dia, ngaji sama dia, sampai dia menjadi perempuan yang soleha. Insya Allah. Wallahi jamaah ada. Nggak bisa dipungkirin. Ada kisah perempuan di Swiss. Mu'allaf dia nih jamaah. Lakinya ini nikahin dia ya karena nafsu lah. Tapi dia nggak mau, tetap dia minta istrinya masuk Islam. Masuk Islam istrinya. Masuk Islam dan istrinya belajar Islam. Belajar, ngaji. Sampai beberapa tahun dia gugat suaminya cerai. Enggak. Kenapa? Aku nggak mau dapat suami yang sholatnya bolong-bolong. Kata dia. Padahal awalnya dia nggak sholat. Maka bisa, mungkin itu terjadi, cuma butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Sikap saya sebagai istri dalam menghadapi suami yang tidak mau sholat berjamaah di masjid dan sering pulang sampai pagi tanpa tahu alasan apa yang dikerjakan. Mohon penjelasannya Ustaz. Subhanallah jamaah. Mungkin suaminya sholat tahajud di masjid. Nurul Iman sampai pagi. La haula wa la quwata illa billah. Apa sikap istri? Iya. Istri perlu memberikan nasihat kepada suaminya. Karena ingat tujuan pernikahan adalah sebenarnya mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jadikan pasangan hidup kita kawan kita menuju surga Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Berikan nasihat kepada suaminya. Tapi tolong istri kalau ngasih nasihat suami ini jangan seperti guru ngasih nasihat muridnya. Suaminya pulang pagi, jangan kasih nasihat waktu itu, nggak masuk. Maka biarkan dia ngantuk, dia mau tidur, dia biarinlah. Tapi nanti ketika makan siang atau sore hari, sampaikan bang, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan bang. Apa kata dia? Aku kepingin kita ziarah kubur ya bang. Nggak apa-apa jemaah, ziarah kubur, ajak nih suaminya ziarah kubur. Biar ingat sama mati dia. Datang ke sana ke kuburan. Nih bang, ini kuburnya bapaknya abang nih. Nih mati di sini. Ini pamannya abang mati di sini. Nih bang lihat bang. Kita bentar lagi nyusul mereka bang. Supaya ingat dengan kematian. Wallahi jamaah ada orang-orang yang jauh dari akhirat. Karena memang lingkungan dia adalah dunia. Di kantor ketemu sama sahibnya bicara tentang dunia. Mobil, motor, apalah. Nanti sampai ke teman yang selanjutnya juga urusan dunia, urusan perempuan yang dibicarakan. Maka perlu mengajak suami. Datang ke kuburan. Kemudian dari sana mau malam-malam ngomong sama suami, bang kita makan malam yuk di luar yuk, kata dia. Ya bismillah, mungkin suami mau kali dia makan malam. Berangkat bang yuk, tapi berangkat sebelum maghrib bang, kita sholat di Nurul Iman, sholat maghribnya. Diajak. Jadi kadangkala ada orang itu yang dipaksa untuk dapat hidayah. Tapi istri kan nggak bisa dia dengan menyuruh ya. Tapi dia lebih kepada memohon kepada suaminya. Semoga suaminya dapat hidayah. Mohon pencerahannya. Mengenai perkataan ulama salaf yakni penyakit cinta adalah getaran hati yang kosong dari segala sesuatu selain apa yang dia cintai dan dipujanya. Apakah kalian ini berkaitan dengan surat Al-Qasas ayat 10? Al-Qasas ayat 10 ini ceritanya Nabi Musa. Fa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Hatinya ibunya Nabi Musa itu jadi kosong jemaah. Kecuali dari menyebut Nabi Musa. Nah, apakah terapi penyakit al-isyik buat kami yang sudah menikah dan para bujang? Masya Allah. Jadi kalau bicara cinta itu jamaah, iya, cinta itu bertingkat-tingkat, nggak satu tingkatan. Dan cinta yang utama adalah cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga antum sadar kenapa Bilal bin Rabah ketika disiksa, siapa yang dia sebut namanya? Ahadun, ahad, ahad.
Dan nggak ada yang lain kecuali Allah di hatinya. Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Tapi ada cinta kepada manusia yang ya cinta itu dia tidak menguasai semua hatinya. Nabi Ibrahim alaihissalam menunggu anak selama 86 tahun. Dikasih anak, sebagian cintanya ada kepada Ismail. Maka Allah kasih ujian buat Nabi Ibrahim. Apa ujiannya? Letakkan anakmu di Mekah. Engkau tetap di Palestina. Itu ujian cinta. Kemudian setelah anaknya remaja, ada cinta ayah kepada anaknya. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, sembelih anakmu. Itu untuk membuktikan cinta Nabi Ibrahim kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Disembelih Nabi Ismail. Disembelih. Untuk buktikan. Apa kata Allah? Qad saddaqta ru'ya. Udah selesai. Ujianmu udah lulus engkau. Engkau sudah lakukan apa yang diberitakan. Artinya memang kecintaan yang utama kepada Allah Azza wa Jalla. Yang membuat kita lebih mencintai Allah daripada segala sesuatu. Adapun mencintai makhluk Allah, hendaklah kita mencintai mereka karena Allah Azza wa Jalla. Cinta kepada istri karena bukan karena dia istri kita aja, tapi karena dia rajin sholat malam. Jadi ada nilai plus dalam kecintaan kita. Adapun penyakit isyik. Ya kalau bicara terapi penyakit isyik ini, awal mulanya itu dari mata turun ke hati. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan kalau kau melihat sesuatu palingkan. Palingkan. Karena kalau nggak dipalingkan itu akan menjadi penyakit. Yang kata Nabi SAW, an-nadratu sahmun min sihami iblis masmuma. Pandangan mata itu adalah anak panah iblis yang beracun. Oh kalau beracun antum dikit aja cuil di sini, satu badan menggigil jamaah. Dan itu penyakit isyik nantinya. Maka terapinya tundukkan pandangan, hindarin tempat-tempat yang membuat cinta antum itu tumbuh kepada dia. Hindarin. Karena ada orang yang kalau sudah kena penyakit isyik jamaah, dia siap murtad demi cinta dia. Na'udzubillah min dzalik jamaah. Itu dia cuma pokoknya ana mau sama perempuan ini. Kisah muadzin ya. Jatuh cinta gara-gara ngelihat tetangganya yang Nasrani. Kemudian dia mau menikah asalkan dia pindah agama, naik ke tangga rumahnya jatuh mati. Dalam kondisi murtad. Na'udzubillah. Nah. Masya Allah, sama nih jamaah. Bagaimana caranya menghilangkan rasa suka, cinta yang sudah terlanjur timbul dari dua insan akan tetapi mereka tidak siap untuk menikah. Ya berjauhan. Kalau nggak siap menikah udah berjauhan. Anak ingat jemaah. Anak itu pernah melamar seseorang. Kemudian sama ibu anak nggak boleh. Syafiq belajar dulu. Karena anak waktu itu baru lulus SMA. Bener jemaah. Anak lulus SMA ngelamar itu anak. Masya Allah. Ibu anak marah-marah karena sudah tersebar. Syafiq melamar. Melamar sendiri anak gak ngomong sama abah wala ibu. Mau jadi jagoan, sok jadi jagoan gitu jemaah. Pulang ke rumah. Masya Allah ibu anak itu. Ditutup pintu kamar, anak masih ingat, anak duduk di atas ranjang, ibu anak di atas ranjang. Ibu anak ngasih nasihat, anak ini itu ya Allah. Akhirnya ya sudah, di sini cinta. Jangan sampai cinta antum kepada perempuan mengalahkan cinta antum kepada ibu antum. Kepada orang tua antum. Kenapa? Ridallah fi ridal walid. Keridhaan Allah bergantung sama keridhaan orang tua antum. Akhirnya, anak datang membatalkan lamaran itu. Anak ketemu sama, tapi sebelum ketemu sama orang tua ini akhwat Allah, keringetan, anak bingung gimana ngomongnya. Akhirnya Allah kasih kekuatan, anak datang ke rumahnya.
Ana sampaikan, ana minta maaf. Karena ana sama ibu ana disuruh sekolah lagi, belajar lagi, nggak tahu lah. Tapi ana sampaikan kepada dia, kepada bapaknya. Pintu pertama yang ana akan ketuk ketika ana mau nikah, pintu rumah ini. Akhirnya jemaah, apa kata bapak ini perempuan, Dewatan Syafiq, tolong jangan pernah menampakkan dirinya lagi. Iya, karena kasihan sama anak perempuannya itu, kelihatan lagi. Anda disuruh menghilang. Dan Anda berusaha menghilang. Menghilang 2 tahun di Medina, Anda pulang ke Indonesia. Abah Anda ngomong, Syafiq mau nikah. Bismillah, kata dia. Masih mau sama yang di sana. Anda ngomong, Abah Anda tahu ceritanya. Masih, bah, kata dia. Oke, Abah ibu Anda hari itu berangkat. Hari itu berangkat untuk melamar ini perempuan. Tapi nggak melamar ke rumahnya, ke rumah bibinya. Karena adabnya kan nggak langsung ke sana. Ke rumah bibinya, apa kata bibinya mengatakan, ya Allah, lamaran baru masuk pekan lalu, kata dia. Udah jawab, benar. Ya udah kan kita nggak boleh melamar di atas lamaran orang lain. Ya udah, ana sudah menepati janji ana. Rumah pertama yang ana ketuk apabila ana mau menikah, rumah itu. Tadi ketika memang nggak bisa menikah waktunya, ya udah menjauh. Jauhkan diri, jangan melihat, nggak ada waktu itu nggak ada handphone, nggak usah hubungan, selesai sudah. Insya Allah lama kelamaan cinta itu ya sirna, redup lah. Kalaupun nggak hilang masih ada rasa, lama kelamaan juga akan hilang. Seperti itu. Dan alhamdulillah itu perempuan menikah dengan orang yang lebih baik dari ana. Dan ana menikah dengan perempuan yang lebih baik dari dia. Alhamdulillah. Artinya sama-sama dapat yang lebih baik ya ma. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون